Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara Gilang Harudi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana jika pada saat kencing tanpa sepengetahuan saya ada cipratan air kencing di celana saya? Apakah boleh celana itu tetap dipakai untuk sholat? Tentu ketika seorang buang air, hendaklah dia memperhatikan tempat yang akan dijadikan buang airnya. Dan ini memang dianjurkan dalam syariat. Seseorang bahkan diancam dengan azab kubur pada saat tidak perhatian terhadap urusan najis, buang hajat atau buang air kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati sebuah kuburan atau dua kuburan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua penghuni neraka ini atau dua penghuni kuburan ini disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dan disiksa dengan urusan yang sering kali disepelekan, padahal itu bukan urusan sepele. Di antaranya adalah wa kana la yastatiru minal baul. Salah satunya disiksa karena urusan air kencing. Ketika dia tidak berusaha untuk menjaga. Sebagian ulama mengatakan ketika dia kencing dia tidak mencari tutup auratnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa maksudnya dia tidak perhatian dalam mencari tempat yang tidak akan memercikkan najis kembali kepada dia. Maka dalam tafsiran yang lain disebutkan la yatanazzah atau la yastabri, dia tidak berhati-hati dari air kencingnya. Maka urusan air kencing merupakan hal yang harus dicermati dan diperhatikan. Kemudian apabila seseorang tidak tahu, lalu di kemudian waktu dia kemudian akhirnya tahu, maka dia tidak dibolehkan untuk menggunakan pakaian itu dalam beribadah kepada Allah. Kita tahu bahwa sholat disyaratkan oleh para ulama untuk menjaga kesucian anggota badan, tempat yang kita pakai, pakaian dan sebagainya. Dan ini menjadi syarat sahnya sholat. Ketika seseorang sengaja menggunakan pakaian yang ada najisnya, maka jelas sholatnya tidak sah. Akan tetapi jika seseorang dari awal tidak tahu, lalu dia sholat, baru tahu setelah sholatnya sudah selesai, maka ini baru dibolehkan dan tidak mengganggu keabsahan sholat yang dikerjakan. Karena dalam riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat sholat bersama para sahabatnya, lalu beliau melepaskan sandalnya dan para sahabat juga ikut melepaskan sandal mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa alasan melepaskan sandal, beliau katakan inna Jibril akhbarani atau inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima adza. Sungguhnya Jibril datang dan memberitahu aku bahwa pada alas kakiku terdapat najis, maka aku lepaskan. Dan tidak ada perintah untuk mengulangi sholat dari awal. Padahal sholat yang sudah terlanjur dilaksanakan di rakaat awal-awalnya dilakukan dengan menggunakan alas kaki yang najis. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak sengaja menggunakan pakaian yang ada najisnya, maka selama dia tidak tahu, insya Allah tidak mengganggu keabsahannya. Tapi pada saat dia tahu, dia harus segera lepas dan dia harus ganti dengan pakaian yang bersih dan suci. Apabila seorang sengaja, otomatis keabsahan salatnya akan terganggu. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil